Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita tetap dapat berjumpa dalam ibadah secara daring. Kita percaya meski keterbatasan ruang gerak saat ini menjadi penghalang untuk bertatap muka, namun kasih Kristus senantiasa ada bersama kita tanpa terhalang apapun. Marilah dengan penuh rasa syukur, kita awali ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 11, bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, minggu ini kita akan menggumulkan tema bertahan dalam iman. Dan kita mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Marilah kita mengakui segala dosa kita, mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah segala pergumulan hidup kami, seringkali kami justru memilih untuk menjauh dari Tuhan. Kami mengutuki kehidupan kami, dan kami hanya berfokus pada masalah, hingga lupa bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak akan melebihi dari kekuatan kami. Ya Allah, kami mengakui segala kesalahan kami itu. Kami mengakui segala kelemahan kami itu. Dan biarlah ya Tuhan, kasih-Mu memurnikan kami. Kasih-Mu menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Kasih-Mu menyadarkan kami bahwa kehidupan kami tidak hanya berisikan masalah, bahwa Tuhan senantiasa ada, bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa cukup dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu memurnikan kami, dan biarlah dosa-dosa kami ini membuat kami semakin sadar bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa tangan kasih Tuhan yang membasuh kami, yang memurnikan diri kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin.
Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya seturut dengan Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hai orang yang dikasihinya,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih dapat beribadah secara daring di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendalami firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan Tuhan juga curahkan Roh Kudus ke dalam setiap hati dan pikiran kami. Agar kami yang mendengar dapat menggumulkan firman ini dalam hidup kami pribadi dan menjadikannya benih yang baik, menjadikannya tuntunan bagi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan minggu ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika saya menggumuli bacaan kita minggu ini, saya teringat sebuah dialog dalam drama favorit saya. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian sudah pecah ketuban. Padahal kandungannya masih sangat muda, masih 19 minggu. Dan dokter menyarankan dia untuk merelakan bayinya. Karena tidak mungkin bayi itu dapat bertahan jika dilahirkan. Namun sang ibu berkata, anak ini masih bergerak di dalam perut saya. Saya percaya anak ini masih berjuang, masih bertekad untuk hidup. Maka saya juga mau berjuang, mau berupaya yang terbaik agar anak ini dapat hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sang ibu percaya bahwa anak ini melakukan upaya terbaiknya. Bahwa bayi dalam kandungannya melakukan upaya terbaiknya. Maka ia merasa ia tidak punya alasan untuk menyerah. Ia justru menemukan alasan untuk juga terus mengupayakan yang terbaik. Buat saya, cerita ini menunjukkan bagaimana pola iman itu bekerja. Iman adalah mempercayakan sesuatu yang kita yakini baik, karena kita yakin hal-hal baik itu pun sedang bekerja bersama dengan kita. Ibu itu percaya pada gerak dalam kandungannya. Kiranya bentuk iman umat percaya pun begitulah cara kerjanya. Kita mau melakukan yang terbaik karena kita pun percaya bahwa Allah pun sedang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau terus berusaha melakukan yang terbaik karena kita yakin dan percaya Tuhan pun sedang melakukan upaya yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan konsep itu, prinsip itu berlaku dalam keadaan yang baik-baik saja ataupun keadaan yang buruk yang tengah kita hadapi. Saat menghadapi pergumulan yang benar-benar bikin kita mentok, orang yang beriman akan tetap mengamini bahwa kinerja Allah tengah berlangsung dalam hidupnya. Bahwa Allah tengah mengupayakan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam bacaan kita melihat kepala rumah ibadat Yairus. Di tengah segala kekhawatirannya, di tengah segala ketakutannya, bahwa anaknya hampir mati. Dan ada banyak orang yang meragukan, sudahlah anakmu bahkan sudah mati. Tapi ia tetap mengupayakan yang terbaik. Ia tetap mengajak Yesus, ia tetap mengikuti apa yang Yesus sarankan. Ia tetap mengupayakan agar Yesus tetap menumpangkan tangan di atas kepala anaknya. Agar anaknya itu bangun, agar anaknya sembuh. Dan itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara. Dan itu terjadi. Saya mengingat Andar Ismail pernah menulis dalam sebuah tulisannya, ia menulis begini soal iman. Iman adalah saat kita bisa bilang amin, walau keadaan sedang tidak aman. Iman adalah saat kita bisa bilang amin, walau keadaan sedang tidak aman. Bertahan dalam iman adalah suatu laku spiritualitas untuk berani berpasrah dan terus mengupayakan yang terbaik dalam keadaan-keadaan terburuk.
Tuhan bilang pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kata-kata itu semestinya juga berbunyi dalam hidup kita masing-masing, dalam setiap ruang-ruang kesulitan yang tengah kita hadapi. Jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang terkasih, kondisi sulit adalah ruang di mana iman semestinya semakin bertumbuh, mendalam dan juga kokoh. Kondisi sulit adalah ruang leluasa Allah untuk berkarya. Karena jika kita sendirian, tentunya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, justru kita tidak akan menemukan jalan keluar. Jika dalam kondisi sulit kita tidak mengandalkan Allah, maka sebenarnya kita sedang memilih untuk mengunci pintu yang menjadi penyelesaian untuk setiap pergumulan kita. Lihatlah perempuan yang sakit pendarahan. Ia membuka dirinya atas kuasa Yesus. Saya yakin perempuan ini sudah mentok. Maksudnya mentok adalah sudah benar-benar berpasrah dengan kondisi dirinya. 12 tahun dia sakit, sudah banyak upaya yang dia lakukan. Tapi dia masih membuka pikirannya. Dia masih memberi sedikit ruang untuk berpasrah kepada kuasa Yesus, kepada cerita-cerita besar yang ia dengar, bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan, bahwa Yesus ini punya kuasa ilahi. Ia berpasrah dan percaya. Dan saat kuasa kesembuhan itu ada padanya, Yesus meneguhkan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman perempuan ini telah menyelamatkan dirinya. Saudaraku yang terkasih, kita boleh takut, kita boleh bingung, kita boleh bertanya-tanya, kenapa kita harus mengalami kondisi yang berat. Tetapi kita nggak boleh berhenti mengupayakan yang terbaik dari apa yang kita harapkan. Kita nggak boleh berhenti percaya kalau kuasa Tuhan itu nyata dan sedang bekerja. Karena kalau kita sudah berhenti percaya, maka kita tidak akan punya energi lagi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam menyelesaikan pergumulan kita. Kita malah akan terdorong untuk menyerah dan tak punya harapan. Dalam bacaan ini kita juga melihat bahwa Allah sungguh-sungguh peduli pada pergumulan saudara dan saya. Saat kita mau percaya dan mau datang mendekat kepada Allah, kuasa kasih-Nya akan memulihkan kita. Namun yang perlu kita ingat, kuasa Allah bekerja dengan cara yang tidak dapat kita duga. Kuasa Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Allah bekerja dalam diri perempuan yang sakit pendarahan hanya lewat jubah yang disentuh. Namun Allah bekerja dalam anak Yairus melalui keterlambatan, melalui waktu yang tertunda, melalui pengalaman kematian yang kemudian dilepaskan Yesus dari diri anak itu. Allah bekerja dalam cara yang tidak dapat kita duga. Untuk itu kita harus membuka cakrawala pikiran kita. Kita harus membuka kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pikiran kita. Kita jangan sampai membatasi ruang gerak Allah hanya dalam bayangan-bayangan, dalam ekspektasi-ekspektasi yang kita buat sendiri. Jangan karena Tuhan gak jawab doa kita dalam waktu 1 minggu, kemudian kita gak percaya lagi. Kemudian kita tidak beriman lagi. Kemudian kita memilih untuk menyerah atas iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika kita perhatikan apa yang terjadi pada anak Yairus dan perempuan sakit pendarahan ini menunjukkan satu sifat Allah yang khas, yaitu Allah tidak membeda-bedakan siapa orang yang menerima kuasa kasih-Nya. Setiap kalangan, asal percaya dan beriman padanya,
maka kuasa kasih-Nya nyata dalam hidup mereka. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Status sosialnya terpandang. Orang-orang memandang dia. Orang-orang mengakui keberadaannya. Orang-orang punya rasa respect sama Yairus. Karena dia punya jabatan di rumah ibadat. Dia dianggap orang yang suci, orang yang berpendidikan. Namun Yesus juga menyatakan kasih-Nya kepada perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan dan kemudian sakit, itu diskriminasinya sudah double. Apalagi kalau melihat tempat di mana Yesus menyatakan mujizatnya ini, maka penafsir menyatakan bahwa kemungkinan besar perempuan ini bukan dari golongan orang Yahudi, bukan dari golongan orang yang percaya Allah. Tapi kuasa Yesus nyata dalam hidup perempuan ini. Allah peduli kepada setiap kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi ekonomi kita, apapun suku kita, budaya kita. Kasih Allah tidak berbatas. Kasih Allah nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah turut campur tangan dalam hidup kita. Kita tidak diabaikannya, kita diingatnya. Permasalahan kita tidak akan melebihi kekuatan-kekuatan kita, karena Ia akan memampukan kita melewatinya dengan bantuan tangan-tangan kasih Tuhan. Dan kiranya kasih Allah yang tak berbatas kepada semua orang ini menginspirasi dan mendorong kita sebagai gereja, sebagai umat percaya, sebagai komunitas persekutuan kasih Allah untuk mau saling mengasihi tanpa pandang muka, tanpa pilih-pilih. Biarlah di tengah masa hidup yang semakin sulit ini, kita semakin dipakai Tuhan untuk menjadi tangan-tangan kasih-Nya. Untuk menopang setiap saudara seiman, setiap saudara di sekitar kita, bahkan yang tidak seiman, yang tengah berjuang dalam pergumulan kehidupan. Kiranya kehadiran kita setiap hari dapat menjadi berkat, dapat menjadi pernyataan kasih Allah yang tak berbatas. Dapat menjadi pengingat bagi setiap orang untuk senantiasa percaya, untuk tidak takut, untuk bertahan dalam iman kepada Allah. Saya ingin menutup renungan kita pada minggu ini dengan sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh adik-adik sekolah minggu kita, yang kiranya meneguhkan langkah hidup kita untuk tetap bertahan dalam iman kepada Allah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan memberkati saudara. Amin.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat ku berbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat ku berbuat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Kasih dalam hidup kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami untuk menjalani hidup yang berat ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa menemani kami dalam segala pergumulan kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, kasih-Mu yang tak berbatas itu selalu meneguhkan langkah kami untuk bertahan dalam iman kami. Dan kiranya Engkau juga memampukan kami untuk menjadi pernyataan kasih bagi saudara-saudara di sekitar kami. Agar kehadiran kami menjadi tanda pengharapan. Agar kehadiran kami dapat mendorong setiap saudara kami untuk bertahan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dalam sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Pakai setiap keluarga yang mendampingi untuk terus menguatkan saudara-saudara kami. Teguhkan setiap keluarga yang masih bergumul dengan sakit penyakit anggota keluarganya, agar kasih Tuhan
menyertai terus proses pemulihan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi warga daerah Kebumen yang saat ini masih terus berjuang menghadapi pandemi, yang terus melonjak kasusnya. Biarlah ya Bapak kami semakin disiplin, kami semakin sadar untuk menjaga kesehatan kami dan kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga bagi tenaga medis yang terus berjuang untuk merawat, bagi setiap orang yang terus berjuang untuk terus menjaga kondisi lingkungan kami agar semakin minim dari COVID. Biarlah ya Bapak Engkau cukupkan kebutuhan mereka, Engkau limpahkan mereka dengan kesehatan, Engkau jaga keluarga mereka yang terus mendukung mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kami, baik di daerah maupun di pusat, yang terus merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menjawab tantangan pandemi ini. Pakailah mereka agar dapat mengupayakan yang terbaik, dan biarlah setiap kebijakan yang mereka rumuskan, teruslah mengupayakan kesejahteraan masyarakat bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami yang masih terus belajar online. Kiranya ya Bapa, Engkau menjaga mereka, Engkau menumbuhkan mereka di tengah krisis dunia pendidikan pada saat ini. Biarlah mereka terus bertumbuh dengan caranya masing-masing di tengah segala tantangan zaman. Kami juga menyerahkan para guru yang terus bergumul untuk bertahan menjadi penyalur ilmu di tengah segala kondisi yang berubah ini. Biarlah mereka Tuhan limpahkan kreativitas agar dapat terus bertahan di tengah segala tantangan zaman. Terkhusus untuk guru-guru dan sekolah penabur, biarlah ya Bapa, Engkau juga memampukan setiap orang yang bekerja dan melayani di sekolah penabur, agar sekolah ini dapat menjadi berkat, terus berinovasi di tengah tantangan zaman yang sedang dihadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami GKI Kebumen, dalam pelayanan kami di tengah kondisi yang terbatas ini, biarlah Tuhan membentuk gereja ini agar setiap pelayannya, pendeta, calon pendeta, penatua, aktivis gereja, karyawan gereja, Tuhan pakai untuk mewartakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan tumbuhkan kami dalam kondisi-kondisi yang terbatas ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang masih terus bergumul dalam perjalanan iman kami di tengah segala problematika yang kami pergumulkan secara pribadi bersama dengan Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Kiranya ya Bapa, Engkau terus menemani, Engkau terus menguatkan saudara-saudara kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 150 ayat 1, 3, dan 4. Ya Tuhan, hanya inilah. Yang dapat ku beri.
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, penuh kasih setia, puji syukur terima kasih kami naikkan kepadamu atas segala berkat kemurahan dan kebaikan di dalam kami melayani kehidupan ini. Dalam kami juga menjalani kehidupan ini, terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami terima, menguatkan kami, dan membuat kami bertumbuh dalam iman. Saat ini kami bawa persembahan kami kepadamu, terimalah ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan agar berkenan kepadamu. Beri kami para majelis visi dan misimu dalam mengelola persembahan ini, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang kami temukan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.